Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Bi qoulihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, malam hari ini tanggal 14 Februari 2021, kita mulai kajian baru di masjid ini, kajian tentang fikih. Saya sudah menggunakan referensi kitab fikih yang akan kita pakai ini di beberapa majelis. Diawali waktu itu kira-kira 5 tahun atau 4,5 tahun yang lalu di kajian remaja masjid di Kendal. Kemudian saya pakai juga di Tulangan, saya pakai juga di Masjid Al-Mahdi. Nah, mengapa ini saya pakai? Jadi kajian fikih saya gunakan kitab Fiqhus Sunnah. Pertama, saya menggunakan kitab ini karena kecenderungan penulis dari kitab Fiqhus Sunnah, yaitu Sayyid Sabiq, itu cenderung untuk mengikuti jejak beberapa salafus soleh dalam menulis kitab fikih. Beliau tidak menyatakan diri berada di dalam mazhab tertentu, tapi beliau mencoba untuk membahas masalah-masalah fikih itu dengan menyertakan pembanding. Jadi kalau bahas fikih itu, kalau ada pembandingnya itu enak, paling tidak kita kemudian tidak kaget. Kalau menggunakan satu macam mazhab saja, mengikuti satu mazhab saja, ketika ketemu dengan orang lain itu akan kaget biasanya. Jadi dalam kategori keilmuan, Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq itu boleh dikategorikan sebagai kitab fikih perbandingan. Sebelum kitab fikihnya Sayyid Sabiq, kalau pada masa abad pertengahan ada kitab fikih yang ditulis oleh Ibnu Rushd, yang biasanya terkenal dengan ahli filsafat atau filosof muslim. Tapi beliau juga ahli di dalam kitab fikih perbandingan, di dalam menulis fikih perbandingan. Nama kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ibnu Taimiyah itu juga menulis kitab fikih yang juga bersifat perbandingan. Kemudian di masa sekarang, di masa modern, itu ada selain kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq, ada yang lebih rinci lagi pembahasannya, itu adalah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Wahbah Az-Zuhaili. Wah, itu terlalu panjang, bertele-tele.
Biasanya kalau kita ngaji dulu, saya ngaji dulu di pesantren, kitab fikih yang dipakai itu sebenarnya bermadzhab Syafi'i. Tapi pesantren tempat saya belajar itu menyatakan diri tidak bermadzhab. Apa itu? Bulughul Maram. Karena apa? Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam kategori fikih penulis kitab Bulughul Maram itu bermadzhab Syafi'i. Kalau Bulughul Maram agak ringkas, tidak banyak perbandingan. Kalau menggunakan sedikit perbandingan atau perbandingan yang lumayan, itu saya melihat kitab Fiqh Sunnah ini memenuhi kriteria tersebut. Kitab Fiqh Sunnah ini salah satu cetakan yang akan kita baca itu cetakan tahun 1365 Masehi. 1365 Hijriah. 1365 Hijriah, sekarang tahun 1442. Jadi sekitar 77 tahun yang lalu. Kalau 77 tahun yang lalu, kira-kira kalau tahun Hijriah 77 tahun yang lalu itu kira-kira 1950 tahun Hijriah. Karena tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu dalam 100 tahun lebih banyak tahun Masehi, lebih banyak tahun Hijriah 3 tahun, gitu ya. Kalau 100 tahun tahun Hijriah, tahun Masehi baru 97 tahun. Gitu. Usia Nabi kita Muhammad SAW itu 63 tahun dalam hitungan Hijriah, bukan dalam hitungan Masehi. Ya, dalam hitungan Hijriah. Oleh karena itu kalau dalam hitungan Masehi usia beliau itu cuma 61 tahun. Ya. 61 tahun kalau dalam hitungan Masehi. Beliau lahir Nabi Muhammad SAW tahun Masehinya 571. Tahun Masehinya Rasulullah SAW wafat itu 632. Jadi kalau dalam tahun Masehi kita biasa menghitung usia kita dalam tahun Masehi itu 61 tahun. Kalau kita sering belajar usia Nabi 63 tahun itu hitungan Hijriah. Nah, buku ini ditulis, salah satu mukadimahnya diberi tanggal 15 Sya'ban tahun 1365 Hijriah. Jadi kira-kira ya 1950. Oleh karena itu kitab ini ya, salah satu cetakannya itu juga menyertakan kata pengantar dari tokoh penggerak Ikhwanul Muslimin, yaitu Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Jadi cetakan yang saya pakai, yang saya baca ini, salah satu kata pengantarnya ditulis oleh Syekh Hasan Al-Banna. Oleh karena itu, saya akan mulai kajian kitab Fiqh Sunnah ini dengan mengambil beberapa pokok pikiran dari Syekh Hasan Al-Banna ketika memberi pengantar dalam cetakan kitab Fiqh Sunnah ini. Kata beliau, jadi Hasan Al-Banna dalam sambutan beliau itu menyatakan, Alhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dimulai dengan surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru. At-Taubah 122. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
khusus pembahasan fikih memang biasanya kita memiliki referensi kuat dari surah At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan di dalam ayat ini, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah layak, tidaklah pantas kalau kaum mukminin itu liyanfiru kaffah. Keluar semua, keluar dalam arti berperang. Ya, karena situasi yang dihadapi pada masa Nabi pada waktu itu adalah situasi konflik, menghadapi peperangan-peperangan. Ya, kalau sekarang perangnya beda lagi. Tapi pesannya adalah tidak seharusnya kaum mukminin itu semuanya pergi perang. Tidak semuanya, kalau bahasa sekarang itu semua, sekarang perangnya apa? Teknologi misalnya ya. Semuanya mendalami IT, enggak, jangan begitu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam penekanan supaya ada di setiap kelompok umat Islam itu orang yang mau tafaqquh fid-din, memahami, mendalami agama. Oleh karena itu kalau kita lihat para sahabat Rasulullah SAW yang kemudian menjadi ahli fikih, gitu ya, itu adalah orang-orang yang pada masa Rasulullah SAW itu tidak banyak terlibat perang, kecuali nanti ketika sudah dewasa. Siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ketika yang lain perang dia masih 10 tahun, dia nggak ikut perang. Aisyah radhiyallahu anha. Hikmah Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam usia yang masih muda. Ternyata beliau itu dikader untuk belajar agama. Jadi kita semua dapat hadis yang cukup banyak dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Coba kalau jenengan perhatikan, sebesar Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu riwayat hadisnya itu enggak banyak. Apa soalnya? Sibuk perang. Sibuk perang. Nah ini sing nom-nom nih, sing nom-nom itu kasih. Ini nih. Tugasnya sing nom-nom. Ya. Aisyah radhiyallahu anha itu termasuk salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu karena itu tadi dianggap, ya kalau kita nilai dari ukuran orang sekarang, Aisyah itu perempuan muda yang cerdas gitu ya. Supaya tidak salah nanti menyampaikan hukum itu. Coba dari sekian istri-istri Nabi, ya, yang lain itu tidak bagian meriwayatkan hadis. Nggak ada yang bagian meriwayatkan hadis kecuali Aisyah nih. Ya nanti adalah istri beliau yang lain, tapi tidak banyak. Gitu ya. Yang paling banyak dari Aisyah. Jadi kadang-kadang orang itu memandang rendah Rasulullah SAW karena menikahi Nabi menikahi Aisyah dalam usia yang muda. Wah, usia muda itu bukan target Nabi. Kalau target Nabi semua muda. Muhammad itu ancane senengane rapi sing nom-nom. Enggak, yang lain itu tua semua. Yang lain bahkan sudah janda-janda. Sing gadis cuma satu. Mau milih gadis usia 25 tahun itu ya sudah agak kelewat kalau waktu itu kan gitu ya. Urusannya pun ruwet. Rasulullah memilih yang muda, ya tentu pilihan Rasulullah SAW itu dibimbing wahyu Allah. Dan karena itu, maka semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kemudian disampaikan kepada kita melalui lisan Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu Allah dalam ayat ini, hendaklah ada di antara kalian itu, di antara kaum mukminin itu sekelompok orang yang mau bertafaqquh fiddin. Karena estafet menyampaikan agama itu ya
Harus ada gitu. Tidak mungkin kok kemudian berhenti. Harus ada. Dan waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan supaya orang-orang yang belajar agama itu dapat memberi peringatan. Nah, ini persoalan karena sekarang itu menjadi ustadz itu tidak memberi peringatan. Ya, oke apa karepe jamaah dituruti gitu ya. Repot. Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Ini sekarang kan banyak ya. Ya, apa namanya? Arahan-arahan ya, opini-opini supaya para dai itu tidak banyak menyinggung perasaan orang. Jadi memang kalau dalam masalah agama itu gampang menyinggung karena kecenderungan manusia itu untuk berbuat salah gitu ya. Nah, tugasnya itu justru untuk memberikan peringatan ketika mereka sudah kembali. Agar apa? La'allahum yahzarun, agar orang-orang itu ya, bisa merasa apa namanya? Dia mendapatkan peringatan, bisa hati-hati. Baik, itu kalimat pembuka dari sambutan Hasan Al-Banna di dalam kitab ini. Kata beliau, amma ba'du fa inna min 'azamil qurbati ila Allah tabaraka wa ta'ala nashr da'wah al-islamiyah. Jadi kata Hasan Al-Banna dalam sambutan beliau dalam kitab Fiqh Sunnah, ya, pendekatan diri yang paling agung ya kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan berdakwah. Wis sampean masih duwe ibadah salat sak pira akeh, gak tau ngajak wong untuk berbuat seperti yang sudah kita lakukan, itu nilainya sedikit. Ya. Berdakwah itu susah. Karena orang berdakwah itu psikologinya itu harus menata diri sendiri. Kalau memutuskan mengajak orang, itu paling tidak diri sendiri itu ya bagaimana tidak salah itu. Jadi guru nih loh. Jadi guru kali sing pensiunan itu beda. Sing pensiunan masih katoan cekak kau apa. Jadi guru kata mahasiswa ya apa caranya kelambine rapi. Kenapa? Karena fungsinya ngajak orang. Ngajak orang. Ya ngajak, sing ngajak ya kudu luwih pantes timbang sing dijak, kan gitu ya. Yang susah kan kalau yang diajak itu orang kaya, kudu kaya dulu, wah repot iki. Mengajak untuk berinfak tapi sing ngajak itu kurung patek duwe-duwe wasoro nih. Makanya kalau psikologi dalam menyampaikan materi itu kan mesti bagi pemula itu akan cari mana yang aman gitu. Kenapa aman? Karena awak dhewe gurung lakoni iku angel ngene nih. Baik. Jadi upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama kata Hasan Al-Banna adalah berdakwah. Kemudian apa? Wabathul ahkamud diniyah. Juga apa namanya? Menumbuh kembangkan hukum-hukum agama. Jadi berusaha keras untuk merumuskan hukum-hukum agama sesuai yang disyariatkan oleh Allah, itu adalah bentuk pendekatan diri yang paling utama. Wa bi khassatin ma yattasilu minha bihadzal nawahi al-faqihah hatta yakuna an-nasu ala bayyinatin min amrihim fi ibadatihim wa a'malihim. Utamanya adalah bagaimana mengembangkan hukum-hukum agama terkait dengan kepentingan fikih supaya apa? Supaya orang itu menjadi jelas di dalam beribadah, menjadi jelas di dalam beramal. Kita itu kan kalau ngomong beribadah dan beramal itu kan pengen yang jelas-jelas. Ya. Ingin yang jelas-jelas. Kalau nggak jelas ditinggal biasanya. Pengen jelas. Nah, beribadah, beramal dengan kejelasan itu
membutuhkan pemahaman yang luas. Ya, kalau pemahamannya, ya kalau ditakoni misalnya bab masalah misalnya perawatan jenazah, orang tahu jelas ngurusi jenazah itu susah jawabnya, harus jelas. Karena ketika dipraktekkan, kan gitu. Nah, masyarakat mungkin di lingkungan masjid kita nanti satu waktu perlulah mengadakan itu pelatihan perawatan jenazah. Nah, sing wis sepuh-sepuh sing biasa ngerawat kayak wis ka ono, sapa sing kate ngerawat. Misale ditakdir cak catur. Jadi satu-satunya orang di jamaah kita yang kemudian harus ngerawat jenazah, misalnya Pak Samyono pas lunga, terus sing liyane lunga kabeh ono jamaah sing gak ono. Kira-kira saged? Iso. Polane apa? Jelas, kudu jelas. Kalau fikih itu kudu jelas. Engko dikecoh dengan kain sederhana saja. Iso iki diapakno kain iki kan ngono. Nek gawe carane modern mriki, kain iku wis salah sijine wis dibolongi. Nah. Tapi di tempat lain kemungkinan enggak pakai dilubangi ya, cukup dibeber tok biasa. Lah ngono iku nek gak tahu pengalaman kene dan kono gak iso jelas iki yo apa bingung. Naleni gak iso. Khawatir. Harus jelas. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa innamal ilmu bit ta'allum wa innal anbiya salawatullah wa salamu alaihim lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bi khattin bi hadzin wafirin." Kata Rasulullah SAW, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan memperoleh kebaikan, maka akan diberikan oleh Allah pemahaman terhadap agama. Ya. Dan agama itu ilmunya harus dipelajari. Wa innamal ilmu bita'allum. Ilmu tentang agama itu harus dipelajari. Ya, kadang-kadang nang kene kan boten. Mas yo gak tahu belajar. Utawa belajare waktu cilik, waktu nyantri iku ndablek gak pate iku kok moro-moro nek wis rada tuwa iku moro dari kiai. Ilmune tekan ndi? Niku ana dalile jare laduni. Rasulullah SAW menyatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Kayak iso njagakno laduni niku. Kalaupun Nabi Khidir itu contoh orang yang mendapatkan ilmu laduni, sebagaimana sebenarnya semua nabi juga begitu, ya kan? Tapi kan gak kena dijakakno sampai duduk opo-opo kan? Ya iso, ya harus bita'allum kata Rasulullah SAW. Belajar itu moco. Belajar itu tahapannya macam-macam sebenarnya, ya tahapnya macam-macam. Kalau hanya mendengar seperti kebanyakan jamaah hanya mendengar, niku sajane nek sik cilik, niku cocok. Nek pun rada tuwa gak cocok. Saiki jelas mulih wis entek pisan. Kalau anak kecil itu sekarang mendengar nanti ingat. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, ya. Abdullah bin Mas'ud itu yang generasi remaja sing bagian nyantri Nabi, nglibeti Nabi. Itu usia masih muda semua. Ngrungono tok mari ngono wis hafal sak teruse. Gitu. Nah, kita kan kenapa kok hilang? Ya soalnya levelnya sudah lewat ininya usianya. Nggak iso. Kalau sudah pernah belajar, kita sekarang mungkin untuk mengingat bisa. Tapi kalau belum pernah, pun salah. Itu lali mana? Nanti kalau usia dewasa dengan mencatat. Oleh karena itu generasi setelah Nabi Muhammad SAW itu generasi orang-orang yang sudah mulai belajar dengan mencatat. Ya. Karuan wong niku gak iso nulis, gak iso maca, engko ngajine ambek ngrungokno iso. Ya, makanya zaman biyen niku nek ngaji kali ngrungokno tok niku iso soalnya rata-rata wong-wong gak iso maca, gak iso nulis. Nah, kita sekarang itu
melihat sekitar kita itu semua tulisan dan semua memiliki makna. Semua yang memiliki makna nek wis liwat langsung mlebu ngoten iki. Mlebu niku nek akeh nggih. Iku sok royokan sapa sing kan ngono. Kalau nggak ada maknanya itu nggak akan masuk, nggak akan diingat. Bagi orang yang tidak bisa baca, maka mendengar saja sudah cukup. Tapi sing wis kadung iso maca, ketok tulisan, kelihatan tulisan nang wae truk mburi diwaca. Kono napa wae diwaca bagi orang yang bisa baca. Engko eling kabeh ngoten niku. Eling kabeh. Lah berhubung biasa nang embong, sing luwih akeh dieling sing niku mang. Lah sing diwaca arang-arang ya ngaji Al-Qur'an sing diwaca arang-arang ya kae eling diwaca arang-arang. Pandina sing diwaca nang liwat nang embong ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para nabi semuanya itu tidaklah mewariskan dinar, tidak mewariskan kekayaan, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu dari para nabi yang diutus oleh Allah termasuk Nabi Muhammad SAW, maka dia sudah mengambil bagian yang besar. Ya. Ini beberapa kata sambutan dari Hasan Al-Banna. Ya. Maka kata beliau, wa inna min altafil asalibi wa anfa'iha wa aqrabiha ila al-qulubi wal uquli fi dirasatil fiqh islami wa bi khassatin fi ahkamil ibadati wa fi dirasatil amati allati tuqaddamu li jumhuril ummah al-bu'du bihi anil maslahatil fanniyah wa tafri'atil katsira al-fardiyah wa waslihi ma amkana dzalika bi ma'akhidil adillah min kitab was sunnah fi suhulatin wa yusrin wa tanbih 'alal hikam wal fawaid ma utiha bi dzalikal fursah. Nah, untuk menyampaikan agama itu yang paling bisa mengena ke hati, yang bisa mengena ke pikiran manusia itu adalah materi-materi sing ojo kakean kembangan. Materine iku sing dalile jelas-jelas ae. Iku wis paling gampang. Jadi dalam masalah agama itu yang dalilnya itu jelas-jelas itulah yang mudah diterima. Karena bahasa yang paling cocok untuk hati dan pikiran manusia sejak dulu sampai sekarang, sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang ya bahasa Allah Subhanahu wa taala. Nek bahasane menungso mari ngono wis gak kanggo. Tapi bahasa Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil itu yang paling jelas dan karena itu tidak perlu berubah. Ya. Makanya kalau dalam membahas persoalan-persoalan agama, nek dalile ono jelas itu gampang. Tapi nek pikirane wong dhewe-dhewe, wong siji memang gak padha. Susah, bingung. Dan Hasan Al-Banna menyatakan bahwa kitab yang sudah ditulis oleh Said Sabiq itu adalah kitab yang mudah untuk dicerna karena dalilnya jelas-jelas. Ya, nanti kalau kita baca, ya sama seperti Bulughul Maram sebenarnya. Ini nggak banyak komentar yang terlalu panjang. Ya, yang jelas ada dalilnya. Kalau dalil Al-Quran jelas, dalil dari hadis Nabi jelas, kok kemudian ada perbedaan pemahaman, nanti disebut referensinya. Itulah sambutan Hasan Al-Banna dalam kitab Fiqh Sunnahnya Said Sabiq. Nah, kita mulai sambutan penulis nggak perlu, kita mulai dari kata pengantar. Kata pengantar dalam kitab Fiqh Sunnah ini penting untuk diperhatikan supaya dalam kajian-kajian selanjutnya kita itu punya kerangka berpikir. Bahas fikih itu nek langsung dalil gak duwe kerangka berpikir kok bingung.
iki dalile ngene, iki dalile ngene. Ya terus ya apa? Itu harus punya kerangka berpikir. Gitu. Maka kata Said Sabik dalam pengantarnya, yang pertama beliau menyatakan risalatul Islam wa umumuha wal ghayah minha. Jadi risalah Islam, universalitasnya, keumumannya dan tujuan. Jadi kalau membahas risalah Islam, membahas agama Islam, kita harus membayangkan bahwa agama Islam itu bersifat umum, nggak hanya untuk orang Arab tapi juga orang Indonesia dan untuk semua makhluk yang disebut manusia di muka bumi ini sepanjang sudah mendengar ayat-ayat Allah dimanapun itu. Jadi harus kita sadari bahwa ini adalah kitab yang agama itu adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Oleh karena itu kadang-kadang kita agak heran kalau kemudian ada yang mengaitkan, membatasi bahwa Islam itu adalah Arab gitu ya. Salah, Islam Arab itu. Malah kebalik gitu ya. Arab itu bisa Islam, bisa tidak Islam gitu ya. Kalau pada masa Nabi, Arab itu bisa Islam, bisa menyembah berhala kan gitu. Kalau pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW juga begitu, sama. Bahkan sekarang juga sama. Islam itu bukan identik dengan Arab, Islam itu identik dengan manusia sebagai ciptaan Allah yang diberi tugas khusus. Dalam surah apa biasanya kita baca dalam surah Ar-Rum ayat 30, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah." Jadi ya Islam itu diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia, bukan fitrahnya orang Arab gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau zaman sekarang banyak sekali pemikiran-pemikiran, paham-paham, pendapat-pendapat, opini-opini yang diarahkan untuk hanya mengikatkan Islam dengan Arab. Saya kira itu pikiran yang sebenarnya mudah untuk dijawab. Sebenarnya mudah untuk dijawab. Cuma gara-gara umat Islam tidak punya media, jadi nggak bisa jawab. Betul loh. Niku podo karo wong bener tapi bisu. Ya apa kata menyatakan bahwa dirinya itu benar, bisu. Padahal sing liyane wong akeh iku ngarani kan. Awakmu salah, wong bisu gak iso. Bener tapi gak iso muni. Gitu. Jadi sekarang itu ya karena ketertinggalan salah satunya umat Islam dalam hal ini. Dalam hal media. Baik, arsalallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyyati samhati wasyari'atil jami'ati allati takfulu lin-nasil hayatal karimatil muhadzabah wallati tasilu bihim ila a'la darajatir raqi wal kamal. Jadi Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang lurus, dengan syariat yang sudah lengkap. Dengan agama yang lurus, syariat yang lengkap ini, maka kehidupan manusia itu dapat terjamin sesuai dengan akhlak karimah, sesuai dengan kepribadian yang luhur, yang utama. Dan oleh karena itu, manusia dengan agama Islam dan syariat agama Islam ini itu sesungguhnya dijamin mendapatkan derajat yang tinggi. Wa fi mada 23 aman taqriban qadaha Rasulullah SAW fi da'watin nasi Allah tamma lahu ma arada min tablighid din wa jam'in nas alaihi. Jadi dalam kurun waktu 23 tahun Rasulullah SAW itu sudah menyelesaikan tugas beliau di dalam menyampaikan dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam menyampaikan ajaran agama ini, dan bahkan di dalam mengumpulkan manusia dalam agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi pada akhirnya Rasulullah SAW itu sudah menunaikan tugasnya, sehingga orang Arab yang pada masa awal itu menentang ajaran agama Islam kemudian berbondong-bondong masuk Islam.
Di mana keumuman risalah Islam itu? Lam takun risalatul Islam risalatan mawdi'iyatan muhaddadatan yahtassu biha jailun minan nasi duna jailin aw qabilun duna qabilin sya'nar risalati allati taqaddamatha bal kana risalatan 'amatan lin nasi jami'an. Jadi kata Said Sabiq, tidaklah risalah Islam itu terbatas hanya untuk orang Arab saja, untuk satu generasi saja. Di mana risalah itu berbeda dengan risalah-risalah Nabi pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau pada masa Nabi Muhammad cukup berlaku pada masanya sendiri. Tapi pada masa Nabi Muhammad SAW, risalah ini bertahan seterusnya, terutama dengan garansi dari Allah melalui Al-Quran. Suatu saat, enten murid kula waktu SMA, saat ini pun ngajar, pun dari dosen, pun dia jadi dosen juga, jadi ngajar di sekolah juga, jadi wakil kepala sekolah. Waktu itu kira-kira tahun 2007 atau 2008 dia tanya satu pertanyaan, Pak, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan nabi-nabi secara bergantian? Kemudian kitab suci yang diturunkan itu diganti-ganti. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan Al-Quran itu langsung bisa bertahan sampai hari akhir, sampai kiamat nanti. Ya. Apa kaget biyenai? Nah, begitu pertanyaan. Pertanyaan ini anaknya memang ini ya, cerdas ya. Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sejak Nabi Adam ae? Mari wis, gak usah diubah-ubah. Allah Subhanahu Wa Taala iso njamin kok gak berubah. Gak usah ganti-ganti nabi, utawa ganti nabi tapi kitabnya tetep ae, gak usah diubah-ubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang sudah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya, yang pasti menjaganya. Lho nek dijogo ket biyen sampai kiamat kan kuasane Gusti Allah. Lah kok kaget biyen ae. Nah, begitu pertanyaan. Ya kan, pertanyaan kalau anak arek enom nek iso diculno lepas itu nakal pertanyaannya. Pertanyaannya nah. Tapi kita harus siap dengan itu. Maka saya jawab begini. Jadi kalau kita perhatikan isi Al-Quran, maka Al-Quran itu diturunkan pada saat di mana Allah Maha tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan pada saat di mana manusia ketika Al-Quran yang diturunkan sampai selesai dan kemudian berganti kepada generasi manusia sebelumnya, itu sudah tidak perlu perubahan. Tapi kalau Al-Quran itu diturunkan sebelum itu gak cocok. Ini kok sakit gak cocok. Ini masalah sholat cocok, ini masalah ibadah tertentu cocok. Tapi misalnya dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa ayat 12-13 tentang waris, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, gitu ya. Jadi kalau bab waris bagiannya arek wedok iku luwih titik atau setengah dibanding bagiannya arek lanang. Kula bayangno Nabi Adam biyen kira-kira nek mati iku perlu waris napa mboten? Nabi Adam itu kira-kira ketika mati ini perlu waris napa mboten? Nek jare kuwi sak karep-karepmu PNKB kan lho. Enggak perlu. Ayat waris enggak perlu pada saat itu. Apa perlu deh ayat waris pada masa? Ya. Ayat waris diperlukan ketika jumlah populasi manusia semakin banyak, konflik kepentingannya semakin tinggi, kemudian perlu ada pencatatan-pencatatan di dalam transaksi. Nabi Adam nggak perlu transaksi ini dicatat, itu nggak perlu. Mau ngambil anaknya mau buri sok mangan terus mari kan gitu. Liane di sini ibadah, mangan ibadah, mari. Mboten enten urusan kok kepengin tuku bensin kok mboten enten. Nggak perlu waris. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nisa misalnya ayat 22 23 tentang napa niku jenenge? Tentang apa yang dilarang. Ya, ayat 23 ya.
Surat An-Nisa ayat 23 apa? Surat An-Nisa ayat 23 apa? Pun panggil. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum Oke. Baik. Surah An-Nisa ayat 23. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu kalian. Oke, kanggo si anak Nabi Adam kanggo. Ibu Hawa, ojo di rabi ibuku dewe. Ya. Tapi wa banatukum oke anak dewe ojo dirabi. Oke, kanggo sih. Tapi ketika sudah masuk wa akhawatukum, saudara perempuanmu. Nah nek Qabil Habil gak rabi dulure wedok iku terus rabi sapa katene? Jadi Al-Quran itu diturunkan ya pada saat manusia memang siap sesuai dengan hukum Al-Quran. Sing biyen-biyen ada pada masa Nabi ada misalnya kok rabi kalau dulure dhewe kau apa nek saiki rabi padha dulure dhewe sing mahram. Itu secara medis itu lebih dekat kepada resiko cacat. Nek biyen gak perlu cacat. Gusti Allah Maha tahu bahwa nek aku tak gawe cacat ket saiki ra ono uang, jadi kan ngono. Jadi Allah tuh Maha tahu. Ketika misalnya Allah menurunkan surah Al-Baqarah 282 tentang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya sampai utang piutang sampai waktu tertentu tulislah. Zaman biyen baru bisa nulis apa aja sing ditulis. Begitu. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada masa di mana manusia sudah siap semuanya untuk menjalankan ajaran agama Islam dan tidak perlu ada perubahan setelah itu. Kemudian saya jawab yang kedua, bahwa karena teknologi yang dikuasai oleh manusia itu bertahap, maka ada masanya di mana ketika Allah menurunkan wahyu kepada para nabi, tulisan wahyunya gampang hilang. Nanti kalau bahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 4 ya, Al-Baqarah ayat 4. Nanti di dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebut bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menurunkan 4 kitab ya. Jadi kitab Allah yang kita ketahui itu cuma 4. Tapi kalau dalam tafsir Al-Qurtubi itu ada 104 kitab. Jadi ada 10 yang berupa apa namanya? Suhuf yang diturunkan pada masa sebelum Nabi Ibrahim dan selebihnya itu diturunkan pada masa-masa sesudahnya. Dalam bentuk suhuf, lembaran-lembaran. Nanti dalam kajian tafsir Al-Qurtubi tentang ayat ini, jadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah banyak. Cuma ono sing ditulis lembaran, ono sing ditulis kemudian bukan hanya lembaran tapi kitab. Nabi Ibrahim itu lembaran. Nabi Musa lembaran dulu baru kitab.
Nabi Musa itu 2 yang diterima. Makanya dalam akhir surat Al-A'la kan begitu ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Musa itu mendapatkan kitab atau suhuf? Suhuf dan kitab. Ya. Saya sering memberikan gambaran. Nabi Musa itu hidup pada masa pergantian teknologi. Apa yang didengar itu bisa dicatat, ya, dicatatnya dalam tulang belulang, ya, kulit pohon, kulit binatang, itu disebut suhuf. Lembaran pun bayangno lembaran kertas. Ya, lembarannya kulit pohon, lembarannya kulit binatang, lembarannya adalah tulang belulang, lembarannya di situ. Nah, nek bahan-bahan digawe nulis niku kependem dilu kira-kira rusak napa mboten? Rusak. Dan karena rusak, hilang ajaran agama yang diturunkan oleh Allah kemudian menurut ingatan pengikutnya. Nek nabi seenak, lan nabi wis gak ono, hilang. Karena hilang terjadi penyimpangan. Ketika terjadi penyimpangan diturunkan nabi berikutnya. Nabi Musa mengalami situasi 2 generasi itu. Satu ditulis di suhuf, satu ditulis kemudian bisa dibukukan. Gitu ya, kitab. Ya. Yang namanya kitab itu adalah sesuatu yang ditulis antara 2 sampul. Nah, itu ya. Nabi Musa begitu. Oleh karena itu pada masa Nabi Musa, Taurat itu disimpan di dalam kotak namanya tabut. Gitu ya. Kotak cek gak gampang rusak, tapi doae kena bencana alam tabutnya hilang kan gitu ya. Hilang. Dan karena itu perlu ada nabi baru turunlah wahyu berikutnya. Pada masa Nabi Isa itu teknologi pencatatan itu sudah mulai bagus tapi gampang hilang. Nah, pada masa Nabi Muhammad Al-Qur'an itu diturunkan dengan diabadikan dengan 2 media. Satu ditulis, ya, juru tulis Al-Quran, ya, Zaid bin Sabit, juru tulis Al-Quran, Muawiyah, juru tulis Al-Quran, ini banyak juru tulis Al-Quran. Tapi selain juru tulis, mereka itu juga orang yang hafal. Jadi kalau pada masa Nabi yang dijadikan rujukan itu hafalan. Tulisannya kudu dicocokno ambek hafalan. Nek tulisan gak cocok ambek hafalan, tulisannya kudu dibuang. Itu pada masa sahabat-sahabat. Nek saiki kuwale. Ya. Kalau sekarang kebalik. Yang dihafal itu harus dicocokkan dengan yang ditulis. Kenapa? Pada masa Nabi, hafalan itu lebih kuat daripada kemampuan menulis. Ya, ketika ditulis oleh para sahabat, Al-Quran itu kalau titiknya kalau harokate, kalau sampai bocor. Al-Quran itu kalau titiknya kalau harokate, ini apa bocornya? Kalau titiknya kalau harokate itu kayak semuanya. Apa mana kalau fa ambek kof niku padha nulise, ain ambek gin niku padha nulise. Ini apa sampai bocornya? Nggak iso. Terus kok biyen macane apa? Kok biyen niku dasarnya duduk bacaan. Apa yang diingat? Bacaan itu hanya mendukung. Oleh karena itu nanti ada pada generasi selanjutnya, generasi tabi'i ada namanya ada Abul Aswad Ad-Du'ali bagian nulis, bagian kayak harokat titik ini. Iki kok nek tersebar nang tuku kono iki nek dudu wong Arab gak iso maca iki. Ayo, nek ana sing jelas titike harokate. Ya itu oleh khalifah untuk jadi tim rumus ini apa caranya? Sakniki sampai nek ningali Al-Qur'an mushaf sakniki niki enggak cukup dengan harokat dan titik. Idgham hurufnya dikai warna. Warnanya apa? Ikhfa hurufnya dikai warna. Warnanya hijau. Itu bagi anak sekarang itu mudah. Nah, kanggo sampeyan itu padha ae malah bingungi. Tapi bagi anak sekarang warna-warna itu memudahkan untuk anak sekarang. Nah, itu Al-Quran. Nah, bedanya kalau sekarang hafalan dicocokkan dengan tulisan. Kalau dulu tulisan itu yang harus dicocokkan dengan hafalan. Nah, sejak saat itulah maka Al-Quran itu bisa terjaga.
Beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, saya jawab tadi. Karena pertanyaan ini mahasiswa area-area ini nakal-nakal. Pak, jin itu diciptakan dari apa? Api. Setan diciptakan dari apa? Setan itu golongan jin ya, dari api. Terus, karena umpama setan mlebu neraka itu kan mboten kerasa Pak kaya ngono. Tanyane mahasiswa. Ya. Gak adil Allah Subhanahu wa taala. Allah itu gak adil. Apa gak adil? Ya kalau manusia ketika disiksa di neraka ya soro Pak, tapi jin dan setan itu kan disiksa neraka kok diciptakan dari api. Gak soro, enak aja, gak masalah. Itu pertanyaannya mahasiswa. Baru kesukaan berdebat. Ayo sini. Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Sama diciptakan dari apa? Tanah. Oke, wis. Ini gaya juglangan, rek. Gaya juglangan orang ini mendemen tau. Orang ini mendemen. Kira-kira apa-apa kok tau apa ya. Yo coba mati Pak kayak aku penulis berdoa ya. Asal sesuatu itu tidak menunjukkan hubungan dengan siksa yang tetap saja jin dan setan yang pembarang akan merasakan siksa Allah. Baik, saya kira itu mengantar kita kajian fikih sunnah yang jelas. Dalam pengantarnya Syekh Sabik menyatakan bahwa risalah Islam itu adalah risalah yang bersifat umum. Nanti kita akan sedikit membahas poin-poin yang yang ada di dalam pengantar. Poin-poinnya itu menjadi penting. Saya tidak akan masuk babnya sebelum saya masuk poin-poin pengantarnya. Karena babnya itu nanti bab sholat, bab sholat nanti panjang sekali. Tapi yang penting adalah kerangka berpikirnya. Sementara begitu, waktunya sudah bisa. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Insyaallah.